Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Saya ingat pernah baca fatwanya beliau di websitenya. Saya pernah baca fatwanya beliau di websitenya. Ada seorang anak nanya sama Habib Umar, Habib, saya punya orang tua sudah stroke, sudah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi masih sadar. Kalau harus sholat 5 waktu Habib, maka repot Habib. Saya mesti cebokin, saya mesti bersihin, saya mesti gantiin pakaiannya. Repot Habib. Apakah kewajiban sholat digugurkan untuk dia? Pertanyaannya kurang lebih begitu. Kata Umar. Kata Umar, sama yang tadi saya katakan, kewajiban sholat nggak gugur selama masih ada akal. Selama masih ada akal, kewajiban sholat nggak gugur. Kecuali kalau udah nggak sadar, udah koma. Orang koma tuh nggak wajib sholat tuh. Hati dia bangun sadar nggak wajib qadha. Karena ketika koma itu dia nggak wajib sholat emang. Khitab kewajiban sholat aja nggak kena. Jelas atau tidak? Tapi selama masih ada akal, kata beliau wajib sholat. Dan di sini tantangan kamu sebagai anak berbakti kepada orang tua, bagaimana tetap di akhir-akhir hayatnya orang tua itu bisa ngejaga sholatnya. Urusan teknis kamu nggak usah repot, gampang. Bagaimana caranya? Saya pernah jelasin kalau nggak salah di sini. Apa di majelis lain? Saya lupa. Kebanyakan majelis ini. Sampai lupa ngejelasin di mana ini. Teknisnya gampang. Nih perhatiin baik-baik ini. Ini buat yang punya orang tua stroke atau punya orang tua sakit, gampang. Bagaimana caranya supaya nggak ribet? Orang yang sakit itu boleh jamak sholatnya. Ini poin pertama. Jamak lil marad. Orang yang sakit sholatnya boleh digabung, dijamak. Zuhur sama asar, maghrib sama isya. Boleh dijamak, tapi nggak diqashar ya. Bukan dibikin 2 rakaat, tetap 4 rakaat, tapi waktunya digabung. Nah maka caranya supaya nggak ribet berkali-kali, sholat zuhurnya dijamak takhir, diundurin ke waktu asar. Sholatnya agak di ujung waktu, agak di ujung, taruhlah ya sholatnya 5:30. Kalau emang maghribnya jam 6, sholatnya 5:30 bikin. Jadi begitu jam 5 tuh mulai cebokin, mandiin, gantiin pakaian, habis itu wuduin. Habis diwuduin 5:30 ajak sholat zuhur 4 rakaat. Habis itu sholat asar 4 rakaat. Jelas atau tidak? Nggak lama kemudian masuk waktu maghrib. Pokoknya dipasin dah, jangan sampai juga asarnya masuk waktu maghrib. Nggak lama kemudian masuk waktu maghrib. Begitu masuk waktu maghrib, langsung jamak takdim maghrib sama isya. Maghribnya sama isya jamak takdim. Langsung isyanya dimajukan ke waktu maghrib. Jadi kan masih ada wudhu tuh, pakaiannya masih suci tuh, masih bersih, pakaiannya masih rapi, dimajuin jamak takdim dari maghrib ke isya. Jelas apa kagak? Simpel nggak? Simpel. Daripada 4 kali. Subuhnya bagaimana Beb? Ya subuhnya perjuangan sedikit. Nanti buat orang tua. Waktu ente kecil orang tua ente nggak pernah ngeluh, jam 2 malam bangun nyebokin gantiin pampers. Oh sekarang ente ngeluh begitu doang di akhir hayat. Orang tua 1 bisa ngurusin anak 10. Anak 10 masa nggak bisa ngurusin orang tua 1. Kef. Ente juga bakal ngalamin tua, hati-hati. Sekarang ente nggak berjuang buat orang tua ente, besok begitu ente tua anak ente nggak bakal berjuang buat orang tua ente, buat ente. Hati-hati. Nah, jadi itu ya penting kata urusan teknis sholatnya. Insya Allah nanti kapan-kapan kita bahas di fikih urusan teknis sholatnya orang sakit ya, yang nggak bisa berdiri bisa duduk, yang nggak bisa duduk bisa tiduran telentang, yang nggak bisa pokoknya sepisahnya. Tiduran nggak bisa juga Beb, sholat model tiduran begitu. Selama masih bisa ngangukin kepala, pakai isyarat. Pakai isyarat nggak bisa juga Beb, cuma mata doang bisa bergerak. Sholat pakai mata, kata ulama. Saking pentingnya ngejaga sholat. Beb ngerepotin dong Islam, nggak ngerepotin, justru ngegampangin. Ente nggak bisa diri duduk, nggak bisa duduk rebahan. Jadi logikanya jangan, kok udah sakit masih dipaksa sholat begitu? Oh enggak, justru logikanya Islam ngasih gampang. Ayo, ente tetap jaga sholat ya. Urusan caranya bisa berubah, kondisional, sesuai keadaan ente. Yang penting jangan ninggalin sholat. Bahkan kalau di rumah sakit sekalipun di atas tempat tidur, susah mau ngadepin kiblatnya, bagaimana caranya ya Habib? Itu bisa dimaafkan. Kalau memang nggak memungkinkan untuk ngadep kiblat di situ ya, ikhwan.
Itu ada pembahasannya di fikih panjang. Saya nggak mau bahas ketika ini. Insya Allah kapan-kapan sekali-kali waktu kita bahas masalah fiqhul mardha, fikih yang diterapkan untuk orang yang sakit, dalam keadaan sakit. Tapi yang jelas, bagaimana caranya berusaha kalau ada orang sakit, yang mana sakit itu enggak lain dan bukan alarm bahwasanya dia akan berpulang ke rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak ada yang tahu, nggak muda, nggak tua, siapapun kalau udah Allah kasih sakit bersyukur. Kenapa? Kita lagi diingetin. Ayo, yang sholat berantakan jaga sholatnya, yang masih suka maksiat berhenti dari maksiatnya. Alarm yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Jelas atau tidak? La ilaha illallah. Kata Imam Al-Haddad, wala yukhtam amaluh bil idha'ah li'imadiddin alladhi huwa shalah. Kata Imam Al-Haddad, jangan sampai umurnya ditutup, na'udzubillah min dzalik, dia dalam keadaan mengabaikan imadiddin. Bukan imadiddin, bukan. Imaduddin, tiang agama, yaitu sholat. Jangan sampai, kata Imam Haddad, jangan sampai ditutup umurnya dalam keadaan mengabaikan daripada sholat. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang mendirikan sholat sampai husnul khatimah.